Mulai insyaallah. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para ikhwah, asatidzah dan ustadzat, kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang paling utama yang harus kita ucapkan pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala banyak sekali kebaikan kepada kita. Allah mudahkan kita untuk bisa duduk kembali di majelis ilmu yang alhamdulillah kita bisa memulai kembali majelis kita pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita hingga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan serta keistiqomahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik sebentar. Nah, apakah suara Anda masih jelas sekarang para ikhwah? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Nah, baik, kita lanjutkan insyaallah materi kita. Kita masuk pada bab yang kelima, pertemuan terakhir, bab yang kelima, pasal yang ke-1. Nah, bab yang kelima, pasal yang ke-1, alhamdulillah kita sudah selesai. Ustazah tolong
lanjutkan ke pasal yang kedua. Pasal yang kedua. Nah, selanjutnya pasal yang kedua. Bisa dilanjutkan, Ustaz? Nah, ke bawah lagi scroll halamannya. Nah, ke bawah lagi, ke bawah. Sahih yang tadi. Yang tadi sudah benar itu, Masya Allah. Halaman 98. Baik, sambil kita menunggu insya Allah. Nah, ini betul, sahih. Yang pasal yang kedua. Baik, bisa diperbesar. Baik, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah materi kita. Alhamdulillah, setelah usainya bulan Ramadan, kita bersyukur kepada Allah bisa tetap diberikan istiqamah. Ini di antara bentuk bahwa para ulama mengatakan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para ulama mengatakan min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'da, di antara tanda bahwa kebaikan kita itu diterima oleh Allah Azza wa Jal, Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan setelah itu. Mudah-mudahan para ikhwah sekalian, Ramadan yang berlalu Allah terima dan Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan ibadah setelah usainya bulan Ramadan. Oleh karena para ulama kita di antaranya Al-Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah, beliau mengatakan kanu yad'una Allah azza wa jalla ay yuballighahum 6 ashhur qabla an ya'ti Ramadan. Dulu para ulama salaf kita, para orang-orang terdahulu, orang-orang saleh, kalangan sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Lalu wa kanu yad'una Allah azza wa jalla 6 ashhur ba'daha ay yataqabbala minhum. Dan ulama salaf kita atau orang-orang saleh terdahulu, para asatidzah dan ikhwah sekalian, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi 6 bulan. Mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima Ramadan yang telah berlalu. Kenapa mereka demikian, para jemaah sekalian, para ikhwah? Karena mereka tahu bahwa mereka tidak tahu secara pasti apakah amalan Ramadan kemarin diterima oleh Allah. Karena tanda bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah, Allah mudahkan kita untuk istiqamah. Maka mudah-mudahan sekali lagi para jamaah, para ikhwah sekalian, ini adalah tanda bahwa Allah menerima Ramadan kita bisa istiqamah kembali usainya Ramadan. Baik, kita lanjutkan para jemaah sekalian, pasal yang kedua dari bab yang kelima. Sebagian para muhaqqiq, ya para peneliti, para pensyarah memberikan judul pasal yang kedua ini
yaitu al-muhafazatu ala tilawatil Quran. Al-muhafazatu ala tilawatil Quran, yaitu bahwasanya bagaimana di antara kebiasaan para ahlul Quran, mereka itu menjaga untuk konsisten membaca Al-Quranul Karim. Nah, baik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam an-Nawawi, yanbaghi an yuhafidha ala tilawatihi wa yukthira minha. Seyogyanya atau selayaknya seorang pengemban Al-Quran itu mereka menjaga tilawah Al-Quran mereka dan memperbanyak tilawah tersebut. Jadi di antara kebiasaan atau di antara nasihat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwa seorang pengemban Al-Quran itu mereka perlu menjaga tilawah mereka. Makna tilawah di sini, para ikhwah sekalian, kalau kita melihat makna tilawah atau kita melihat secara makna yang artinya adalah membaca, maka para ulama menyebutkan ada 3 kata yang semakna dengan tilawah. Yang pertama tilawah, yang pertama qira'ah, yang kedua adalah qira'ah, yang ketiga adalah adaan. Qira'atan, tilawatan, qira'atan atau adaan. Ini secara makna hampir sama, secara artinya sama, tapi secara istilah dibedakan oleh para ulama. Kalau tilawah itu adalah bacaan yang mutatabi'an, bacaan yang kita rutin untuk membacanya. Misalkan, sebagian dari kita membiasakan untuk membaca 1 halaman dari Al-Quran setiap ba'da salat. Dan itu terus dia lakukan, maka ini disebut dengan tilawah. Maka para ulama mengilustrasikan ini kal awradil yaumi, seperti zikir harian. Kalau kita biasa zikir pagi petang, kita rutinkan, maka itu seperti tilawah. Jadi sesuatu bacaan yang kita rutinkan. Inilah yang disebut dengan tilawah. Maka seorang penghafal Al-Quran yang disebut dengan tilawah, yaitu murajaahnya dia dengan Al-Quran. Murajaahnya dia dengan Al-Quran. Adapun yang kedua, qiraah. Qiraah ini adalah bacaan biasa yang sesekali dia baca, sesekali mungkin dia tidak baca. Jadi bukan sesuatu yang dia rutinkan. Nah, kemudian yang ketiga adaan, yaitu bacaan yang dia baca kepada guru, dan ini konteksnya adalah bertalaqi kepada guru. Nah, kemudian para ulama yang lain menjelaskan tilawah ini bukan hanya sebatas bacaan Quran saja, ikhwan. Jadi tilawah itu bisa bermakna bahwa selain dia membaca, dia juga mentadabburi dan dia juga mengamalkan. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Jadi sebagian para ulama menyebutkan tilawah itu bukan hanya sebatas membaca saja, tapi dia juga mentadabburi, merenungkan dan juga mengamalkan. Nah, wa yukthira minha. Dan juga selain dia menjaga tilawah rutinan dia, dan juga berusaha untuk memperbanyaknya. Jadi jangan mengurangi kadarnya, tapi terus kita tambah. Nah, wa kana lis-salafi radhiyallahu anhum 'adatun mukhtalifah fi qadri ma yakhtimuna fi. Dulu di antara kebiasaan para orang-orang saleh terdahulu, semoga Allah meridhai mereka,
mereka punya adat, kebiasaan yang berbeda-beda di dalam jumlah berapa yang mereka hatamkan dari Al-Quranul Karim. Nah, farawa Ibnu Abi Dawud an ba'di salafi annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahrain khatmatan wahidah. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dari sebagian para salaf, orang-orang terdahulu, mereka biasa menghatamkan Al-Quran itu satu kali hatam dalam kurun waktu 2 bulan. Fi kulli syahrain khatmatan wahidah. Jadi 2 bulan satu kali hatam. Ini sebagian dari orang-orang salaf terdahulu. Berarti setengah juz satu hari. Nah, dan ini paling lama, ikhwah. Dan ini paling lama dan paling ringan kadarnya. Setengah juz satu hari. Nah, kita lanjutkan. Wa'an ba'dihim fi kulli syahrin khatmah. Sebagian yang lain, para jemaah sekalian, mereka itu menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali hatam. 1 bulan 1 kali hatam. Berarti kurang lebih 1 hari 1 juz. Nah, wa'an ba'dihim fi kulli 10 layalin. Sebagian yang lain lagi, Masya Allah, ini lebih meningkat lagi. Sebagian yang lain mereka menghatamkan 10 hari 1 kali hatam. Masya Allah, berarti 1 hari 3 juz. Dan ini standar umumnya para hufadzul Quran. Ini standar umumnya buat para penghafal Al-Quran. Apalagi kalau statusnya dia masih santri. Ya. Jadi paling minimal selama kita ini proses untuk menghafalkan Al-Quran itu 10 hari 1 kali hatam. Jadi 1 hari 3 juz. Ini paling standar untuk santri yang sedang proses menghafal Al-Quran. Nah, wa'an ba'dihim fi kulli 8 layalin. Sebagian yang lain, para jemaah sekalian, itu setiap 8 hari 1 kali hatam. Berarti kurang lebih 4 juzan. Ya, 1 hari 4 juz lebih. Nah, wa'anil aksarin fi kulli 7 layalin. Dan banyak sekali dari mereka, ya para salaf terdahulu, mereka itu menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Jadi selama 1 pekan 1 kali hatam. Berarti kurang lebih 5 juz. Nah, kurang lebih 5 juz. Atau mungkin 4 juz setengah. Kurang lebih. Wa'an ba'dihim fi kulli 6 layali. Sebagian yang lain 6 hari. Baru 5 juz 1 hari. Masya Allah. Dan ini di antara nasihat yang banyak dinasihati oleh para masyayikh kami kepada kami ketika kami proses menghafal, khususnya dalam proses mengambil ijazah Al-Quran, mereka menasihati untuk membaca 1 hari 5 juz. Sampai ada kaedah yang telah ditetapkan oleh sebagian para ulama kita, man raja'al khams lan yansa. Barang siapa yang mampu merojah sehari 5 juz, maka dia nggak akan pernah lupa. Kalau 1 hari 3 juz, ini di antara ulama sekarang yang menjaga hal itu, di antaranya adalah Syekh Isa Al-Ma'sarawi hafizahullah ta'ala. Beliau sebutkan dalam sebuah acara TV bahwa beliau merojah 3 juz 1 hari dan beliau telah jalankan selama 50 tahun. Dan istiqamah nggak pernah putus. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa, ikhwah sekalian. Jadi, tapi di antara nasihat yang paling sering kami dengar dari masyayikh kami, 1 hari 5 juz, kalau mampu. Nah, ini terutama buat kita yang mungkin berada di lingkungan Quran, apalagi kita ini sebagai musyrif halaqah,
itu sangat mungkin sekali kita untuk apa? Mampu murojaah satu hari 5 juz. Dan itu alhamdulillah kami jaga hingga hari ini. Paling minimal 3 juz. Kecuali mungkin kita punya kesibukan di luar Quran, pekerjaan, dan seterusnya. Ya paling minimal satu hari 1 juz lah. Kalau nggak mampu setengah juz satu hari. Itu insya Allah semua kita mampu. Biiznillah. Asal kita mau berusaha. Nah, baik. Kita lanjutkan ikhwah. Afwan. Kita lanjutkan. Wa'an ba'dahi fi sebagian yang lain mereka menghatamkan dalam waktu 5 hari. Wa'an ba'dihim fi kulli 4 layali. Sebagian yang lain menghatamkan dalam waktu 4 hari. Kalau 5 hari berarti 1 hari 6 juz. Kalau 4 hari berarti kurang lebih 1 hari 7 juzan. Nah. Wa'an kathirin fi kulli 3 layali. Dan juga banyak atau mungkin umumnya mereka, orang-orang salaf terdahulu, para ulama kita, orang-orang saleh, mereka menghatamkan 3 hari 1 kali khatam. Berarti 1 hari 10 juz. Wa an ba'dihim fi kulli lailatain. Sebagian yang lain menghatamkan satu kali khatam 2 hari. Berarti 1 hari 15 juz. Nah, wa an katsirin fi kulli yaumin wa lailatin khatmah. Sebagian yang lain juga banyak sekali dari mereka yang menghatamkan 1 hari 1 kali khatam. Masya Allah. Tabarakallah. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmatain. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebagian yang lain para jemaah sekalian, orang-orang salaf terdahulu, mereka menghatamkan dalam 1 hari 2 kali khatam. Berarti pagi 15 juz, malam 15 juz. Afwan, pagi 1 kali khatam, kemudian malam 1 kali khatam. Wa minhum man kana yakhtimu salatan. Sebagian yang lain ada yang menghatamkan 1 hari 3 kali khatam. Kalau kita punya waktu 24 jam, berarti setiap waktu jam 1 kali khatam. Wa minhum wa khatama ba'dihim 8 khatamat 4 fil lail wa 4 fil lail. Ya Allah. Dan juga ada sebagian yang lain para jemaah sekalian, mereka menghatamkan dalam 1 hari 8 kali khatam. Berarti setiap 3 jam 1 kali khatam. Masya Allah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana orang-orang saleh terdahulu, para ulama kita, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka, bagaimana mereka berusaha menjaga tilawah rutinan mereka, dan mereka berusaha untuk menambah yang mungkin yang cuma 1 hari 1 juz, ditambah lagi 2 juz, 3 juz, dan seterusnya. Kenapa mereka melakukan ini para jemaah sekalian? Karena mereka tahu bahwa keberkahan waktu mereka itu ada pada banyaknya tilawah rutinan mereka dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena sebagian para ulama menasihati, akthir min qira'atil Quran, فإنه يتيسر لك الذي تطلبه بقدر ما تقرأ. Perbanyaklah olehmu membaca Al-Quran, karena sesungguhnya kemudahan yang Allah berikan kepadamu sesuai dengan kadar jumlah ayat yang engkau baca. Apakah mustahil para jemaah sekalian kita mendengar kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah
Dan tentunya beliau bukan berdusta, bukan mengarang. Beliau ulama besar, ulama yang thiqah. Salah satu dari ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Dan kita tahu karya besar beliau. Dan banyak sekali karya beliau yang sangat bermanfaat buat umat ini. Di antara kitab At-Tibyan ini. Dan beliau sebutkan. Dan ini bukan kisah yang mustahil. Atau cuma dongeng belaka, bukan. Ini real di kalangan para ulama salaf. Di kehidupan mereka. Mereka mampu menghatamkan Quran berkali-kali bahkan dalam satu hari. Maka ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, kisah-kisah ini yuhfaz wa la yuqas alaih. Yuhfaz wa la yuqas alaih. Kisah ini mungkin kita dengar tapi bukan untuk kita tiru. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Bayangkan para jemaah sekalian, satu hari 8 kali khatam. Allahu Akbar. Bagaimana waktu yang mereka miliki? Apakah ini mustahil? Tentunya tidak. Mustahil bagi kita yang tidak pernah praktek. Mustahil bagi kita yang karena kita nggak mampu untuk di derajat mereka, di makom mereka. Ini faktornya ada dua. Yang pertama karamah atau kemuliaan buat orang-orang terdahulu. Allah muliakan mereka. Lalu yang kedua, Allah berikan keberkahan waktu buat mereka. Ini karena keberkahan waktu. Bukan karena kemampuan mereka. Tapi Allah memberikan keberkahan waktu karena mereka menjaga ibadah. Untuk hari ini, Masya Allah, kita ini terkadang, subhanallah, disibukkan dengan at-tawasul al-ijtima'i. Kita disibukkan dengan alat komunikasi, dengan WhatsApp kita, dengan Facebook, dengan seterusnya. Akhirnya seringkali kita berkeluh kesah karena nggak punya waktu untuk membaca Quran. Bahkan seringkali mushaf itu atau Quran, kita seringkali melihat betapa banyak kaum muslimin mereka tidak mengenal Quran kecuali hanya di bulan Ramadan. Kita melihat betapa banyak dari kaum muslimin mereka tidak mengenal Quran kecuali saat kematian. Tidak mengenal Quran kecuali momen-momen tertentu saja. Nasallallahu taufiq. Maka para jamaah sekalian, khususnya kita ini sebagai aktivis Quran, apalagi seorang pengajar Quran, terkhusus penghafal Quran. Yuk kita jaga tilawah kita. Kita jaga murajaah kita, wirid kita. Seorang penghafal Quran tidak cukup dia hanya menjaga wirid pagi petang dia. Dia harus menambah dengan wirid Quran dia untuk menjaga ini agar hafalan dia tidak hilang. Ta'ahadu hadzal Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jagalah Quran ini. Karena apa? Fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibili al-mu'allaqa fi 'uquliha. Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, bahwasanya Al-Quran, hafalan Quran itu lebih cepat lari dan cepat hilang daripada unta yang diikat. Nah, ini penting untuk kita jaga para ikhwah sekalian. Ahabbani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. فَمِنَ الَّذِينَ كَانُوا يَخْتِمُونَ خَتْمَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. Sebagian yang lain mereka menghatamkan Al-Quran satu hari satu kali hatam. Fil yaumi wal laila, maksudnya 24 jam mereka satu kali hatam. Di antara mereka adalah guru kita, sahabat yang mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman ibn Affan. Kemudian juga wa Tamimud Dari. Kemudian sahabat Tamim Ad-Dari. Kita tahu bahwa sahabat Tamim Ad-Dari seorang sahabat yang banyak meriwayatkan tentang
hadis tentang Dajjal dan yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Kalau kita membaca tentang hadis-hadis hari-hari kiamat itu kita akan sering menemukan nama sahabat Tamim Ad-Dari. Jadi beliau salah satu dari sahabat yang membiasakan menghatamkan Quran satu hari satu kali hatam. Wa Sa'id ibn Jubair wa Mujahid. Ya, ini kemudian Mujahid seorang tabi'in, salah satu dari seorang tabi'in yang ahli tafsir dan ahli Quran, yang beliau merupakan salah satu dari muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Wasyafi'i wa akharuna radhiyallahu anhum. Ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, para jemaah sekalian, menyebutkan beberapa tokoh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan juga atba'ut tabi'in. Bagaimana mereka membiasakan menghatamkan Quran satu hari satu kali hatam. Nah, ini diantara bentuk keberkahan waktu mereka radhiyallahu anhu wa Allah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Wa minal ladzina kanu yakhtimuna thalatha khatamat, dan di antara para ulama kita atau orang-orang salaf terdahulu yang mereka membiasakan menghatam satu hari 3 kali hatam, di antara adalah Salim ibn Itr. Ya. Salim ibn Itr. Ya, sebagian para ulama menyebutkan namanya adalah Salim ibn Umar. Tapi yang lebih sahih, yang mu'tamad adalah Salim ibn Itr radhiyallahu anhu, qadhi Misr fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu. Salah satu dari qadhi, seorang hakim di Mesir pada khilafah Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi status Salim ibn Itr ini, beliau seorang qadhi, tapi seorang qadhi yang saleh. Bayangkan, dari sibuknya beliau menjadi seorang hakim, tapi mampu menghatamkan Quran satu hari 3 kali hatam. Allahu Akbar. Jadi kita ini terkadang Masya Allah, tabarakallah, dosen pun bukan, mungkin ya, hakim bukan, wali kota bukan, pejabat bukan, raja juga bukan. Tapi terlalu banyak alasan kita, Masya Allah, kepada Allah untuk tidak bisa menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali hatam. Nasallallahu taufiq ya. Karena kita disibukkan dengan urusan dunia kita. Yang luar biasa sekali para jemaah sekalian. Di antara talbis iblis, di antara panah-panahnya iblis, mereka menjadikan sesuatu yang tidak bermanfaat itu seakan-akan sesuatu itu bermanfaat bagi kita. Padahal Nabi SAW pernah sabdakan, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan Islam seseorang, bahwasanya dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Misalnya sebagian dari kita beralasan, waktu saya padat, dari pagi sampai zuhur saya isi untuk main game. Zuhur sampai asar misalnya saya pakai untuk nonton. Dan seterusnya. Jadi seakan-akan di zaman kita ini, hal-hal yang seperti ini dianggap bermanfaat untuk kita. Padahal sesuatu itu tidak ada kebaikan untuk akhirat kita. Maka kita perlu melihat, perlu introspeksi lagi, waktu kita ini kemana larinya. Sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjadikan bahwa patokan kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya
bahwa bagaimana interaksi dia dengan Al-Quran. Jadi bukti seseorang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana kuatnya interaksi dia dengan Al-Quran. Maka ini perlu kita perhatikan. Bangun, pipih, nyari Naya tidur lagi. Haninya bangun jam 6. Afwan, ini masih ada yang suara. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan. Waqas ahli Mesir. Nah, فروى أبو بكر ابن أبي داود أنه كان يختم في كل ليلة 3 ختمات. Diriwayatkan juga dari Abu Bakar ibni Abi Dawud bahwasanya beliau itu menghatamkan Al-Quran satu hari 3 kali hatam. Wara Abu Umar Al-Kindi fi kitabihi fi Qudati Misr. Diriwayatkan dari Abu Umar Al-Kindi di dalam karya beliau judulnya Qudatu Misr, annahu kana yakhtimu fil lailati 4 khatamat. Allahu akbar. Bahwa beliau di dalam satu malam mampu menghatamkan 4 kali hatam. Sekali lagi, para ikhwah sekalian, para jemaah yang dimuliakan Allah, ingat kaidah yang telah kita sampaikan, yuhfaz wa la yuqas alaih. Jadi cukuplah cerita ini kita percaya ya, karena memang ada buktinya dan ini disebutkan oleh ulama besar yang terpercaya dan terkemuka, Imam Nawawi ya. Karena sekali lagi karena dua hal, karena karamah yang Allah berikan kepada mereka, kemuliaan, yang kedua karena keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, jadi nggak ada yang mustahil bagi mereka. Nah, kalau kita mungkin untuk hatam saja satu kali itu, jangankan satu hari satu kali hatam. 1 juz satu hari saja mungkin berat. Maka sekali lagi teman-teman sekalian atau para asatidz dan para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, yuk kita coba terus melangkah untuk jauh lebih baik. Untuk jauh lebih baik. Apalagi kemarin alhamdulillah Allah mudahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Allah mudahkan kita untuk bisa memperbanyak tilawah Al-Quran kita. Mungkin sebagian alhamdulillah Ramadan kemarin mampu menghatam 2, 3 atau mungkin lebih belasan kali hatam misalnya. Maka jangan sampai usahanya Ramadan lalu kendor lagi. Jangan sampai. Nah, baik, kita lanjutkan. Waqala Syekh As-Salih Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Syekh Saleh bahwasanya Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, yaitu riwayat Al-Quran kita yang sampai kepada beliau. Beliau ini seorang tabi'i yang salah satu dari ulama Al-Quran di zaman beliau. Dan subhanallah di antara bentuk ijtihad beliau di dalam berdakwah untuk menyebarkan Al-Quran, hingga mungkin hampir seluruh bagian dunia ini membaca Al-Quran versi beliau. Walaupun semuanya datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma yang menyebarkan riwayat hafaz ini adalah beliau radhiyallahu anhu. Sami'tu Syekh Abu Utsman Al-Maghribi yaqul kana Ibnu Al-Katib radhiyallahu anhu, bahwasanya aku mendengar Syekh Abu Utsman Al-Maghribi berkata bahwasanya Ibnu Al-Katib ini nama beliau adalah Al-Hasan Ibnu Ahmad radhiyallahu anhu. Ibnu Al-Katib ini hanya julukan saja. Yakhtimu bin nahari 4 khatamatin wa bil laili 4 khatamat. Bahwasanya Ibnu Al-Katib itu beliau menghatamkan di waktu siang 4 kali hatam, kemudian di waktu malam 4 kali hatam. Wa hadza aktsaru ma balaghana fil yaumi wal lailah.
Dan ini jadi 8 kali hatam itu adalah hataman yang paling banyak yang pernah sampai riwayatnya kepada kami. Maksudnya begitu. Jadi 8 kali ini sudah mentok paling banyak. Jadi nggak ada yang bisa sampai 9 kali atau mungkin 10 kali. Itu mungkin kita juga nggak tahu bagaimana mereka bisa lakukan itu. Jadi yang paling banyak adalah 8 kali. Kalau kita melihat sejarah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara yang mampu menghatamkan 4 hari 1 kali hatam, 4 hari 1 kali hatam adalah seorang pemimpin yang bernama Al-Hajjaj ibn Yusuf. Seorang pemimpin siapa? Al-Hajjaj ibn Yusuf. Beliau ini disebutkan dalam sejarah, beliau memiliki kebiasaan menghatamkan Quran 4 hari 1 kali hatam. Dan itu beliau lakukan dalam waktu yang cukup lama. Dan kita tahu bahwasanya Al-Hajjaj ibn Yusuf adalah seorang pemimpin yang membuat atau yang menjadikan Al-Quran itu terbagi menjadi 30 juz. Jadi dulu di zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu tidak terbagi menjadi 30 juz yang kita tahu, yang kita kenal hari ini. Dulu Al-Quran hanya terbagi dengan beberapa jumlah surat. Misal dari surat ini ke surat ini, dari surat ini ke surat ini, dan seterusnya. Nah, maka kita mungkin pernah mengenal namanya metode Fahmi Bisyauqin, yang itu pembagian surat atau pembagian murojaah Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Fahmi Bisyauqin itu misalnya dari Al-Fatihah, dari huruf Fa sampai surat Al-Ma'idah dan seterusnya. Nah, pembagiannya seperti itu. Lalu di zaman Al-Hajjaj ibn Yusuf, beliau adalah salah satu pemimpin atau satu-satunya pemimpin yang membagi Al-Quran itu menjadi 30 juz. Maka kalau kita melihat sebenarnya pembagian Al-Quran menjadi 30 juz itu kalau kita teliti secara makna ini kurang sempurna. Maka seseorang itu jangan berpatokan saat dia mungkin imam, terutama buat laki-laki, atau mungkin saat dia tilawah tertentu, patokannya jangan akhir halaman atau akhir juz. Tapi sekali lagi patokannya adalah makna. Patokannya adalah makna yang atau yang kita sebut dengan waqaftan. Jadi maknanya sempurna, i'rab bahasa Arabnya sempurna. Nah, adapun pembagian ajza atau pembagian hizb, misalnya kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu kan ada 60 hizb. Al-Quran itu kan 30 juz, 60 hizb. Nah, kurang lebih demikian. Nah, ini juga pembagian yang dilakukan oleh para ulama kita yang juga patokannya bukan makna. Patokannya bukan makna. Jadi seseorang jangan sampai terpacu dengan patokan hizb. Biasanya ada tanda hizb di dalam Al-Quran atau juga patokan juz. Nah, tapi ketika dia membaca Al-Quran yang dia lihat adalah patokannya dalam makna. Nah, akan lebih sempurna kalau dia bisa membaca dari awal surat sampai berakhirnya surat. Ini lebih afdal. Maka di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat beliau, khususnya salat jahriyah, beliau biasa membaca satu surat sempurna. Ini di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau kita melihat sejarah juga para jemaah sekalian, kalau tadi Yusuf bin Hajjaj beliau hidup di abad kedua Hijriah. Nah, dan kalau kita melihat sejarah juga para jemaah, di antara
kalangan tabi'in yang mampu menghatamkan Al-Quran satu hari satu kali hatam, di antaranya adalah Abu Bakar, yaitu Ibni Ayyash. Abu Bakar Ibni Ayyash, yang biasa kalau kita kenal salah satu dari perawi Al-Quran, yaitu Al-Imam Syu'bah. Ya. Al-Imam Syu'bah. Al-Imam Syu'bah ini yaitu teman dekatnya Al-Imam Hafiz, yaitu bacaan yang kita baca. Versi bacaan Quran yang kita baca. Disebutkan di dalam sejarah, di dalam banyak buku tentunya, di situ aja yang di tempat. Bahwasanya Al-Imam Syu'bah ini ketika beliau menjelang wafatnya, saudarinya menangis. Lalu Imam Syu'bah bertanya, "Madza tubkik?" Apa yang bikin engkau menangis, wahai saudariku? Lalu Imam Syu'bah mengatakan, "Unzur ila zawiyah." Coba engkau lihat di pojokan tembok ini. Kata beliau, aku telah menghatamkan Al-Quran 18.000 kali selama aku hidup. Jadi Imam Syu'bah rahimahullah, salah satu dari perawi Quran, ya dari Imam Asim. Nah, yang satu jalur dengan riwayat kita, Imam Hafiz. Beliau ingin memberikan penjelasan kepada saudarinya. Jangan khawatir, insya Allah. Kenapa? Karena aku sudah menghatamkan 18.000 kali Al-Quran selama aku hidup. Jadi beliau menghitung setiap kali hatam, beliau tulis di tembok seterusnya. Sampai 18.000 kali beliau hatam. Bayangkan, kalau ibaratnya kita 1 bulan 1 kali hatam, berarti kita butuh 18.000 bulan. Kalau misalnya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan atau kisaran sekitar 83 tahun, maka 83 tahun kali 18 itu kalau 1 bulan 1 kali hatam. Berarti bagaimana Al-Imam Syu'bah rahimahullah, beliau pun yang membiasakan hatam mungkin 1 hari bisa 1 sampai 2 kali hatam selama beliau hidup rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini diantara amalun sir, yaitu amalan-amalan yang dijaga oleh orang-orang saleh terdahulu, para jemaah sekalian. Maka kita perlu menjaga dan merutinkan bacaan Quran kita ini sampai Allah wafatkan kita. Terutama kita jaga hafalan yang kita miliki. Karena di antara keutamaannya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha." Bacalah dan terus naiklah ke derajat surga yang lebih tinggi, karena sesungguhnya derajat surgamu atau kedudukanmu di surga sesuai dengan ayat yang terakhir yang kau baca. Nah, kita lanjutkan. Insya Allah kita sekali lagi membahasnya sedikit-sedikit para jemaah sekalian, insya Allah Taala. Kita pelan-pelan dan mudah-mudahan Allah berikan istiqamah insya Allah. وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور ibn Zazan. Jadi dalam riwayat yang lain pakai dal, Zadan atau Zazan. Nah, min ubadi tabi'in radhiyallahu anhum, salah satu dari ahli ibadah kalangan tabi'in, annahu kana yakhtibu al-Quran fima baina adh-dhuhri wal-'asri ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء ويختم بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئا وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. ما شاء الله. Mansur ibni Zazal, ya, beliau itu memiliki kebiasaan menghatamkan Quran 1 kali hatam
waktunya antara zuhur ke asar. Nah, kita jangan bayangkan waktu kita. Karena waktu kita ini mungkin cenderung zuhur ke asar cuma 3 jam. Mungkin ada belahan dunia yang lain yang mungkin waktunya lebih panjang. Atau mungkin yang punya 4 musim, ya subtropis dan yang lainnya, itu biasa waktu lebih panjang. Ya mungkin sekitar 4 jam sampai 5 jam. Nah, dan itu juga kemarin kami ke Australia, ketika masuk musim dingin, itu waktu sholatnya, afwan, kalau musim panas waktu sholatnya lebih panjang. Kalau waktu masuk musim dingin mungkin cenderung lebih cepat dan seterusnya. Itu ada perubahan. Nah, jadi nggak mesti patokannya 3 jam sesuai dengan waktu kita di Indonesia. Nah, wa yakhtimu aidan fi ma baina al-maghrib wal isya. Begitu juga maghrib ke isya. Dia juga membiasakan menghatamkan maghrib ke isya 2 kali hatam di bulan Ramadan. Bahkan 2 kali hatam lebih ya. Jadi 2 kali lebih, Masya Allah. Wa kana yuakhiruna al-isya fi Ramadan ay ila ayyam yarubul lail. Dan beliau biasanya atau mereka itu mengakhirkan salat isya di bulan Ramadan sampai berlalunya 1/4 malam. Jadi mungkin salat isya-nya di jam 11 atau mungkin jam 10 begitu. Sehingga mereka punya waktu untuk memperbanyak baca Quran dan seterusnya. Nah, tapi menariknya Mansur Ibn Zazan, beliau antara maghrib ke isya itu 2 kali hatam lebih. Sampai disebutkan wasyai'a gitu. Ada tambahan lagi. Jadi bukan hanya 2 kali pas gitu. Subhanallah. Nasallallahu taufiq ya. Baik, kita lanjutkan satu halaman ini. Wara Ibnu Abi Dawud bi isnadihi sahih anna Mujahidan kana yakhtimul Quran fi Ramadan fima baina al-maghrib wal isya fi kulli lailatin min Ramadan. Disebutkan diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dengan sanad yang sahih bahwa Mujahid beliau itu biasa menghatamkan Al-Quran di Ramadan antara maghrib ke isya 1 kali hatam dan beliau lakukan setiap malam. Allahu Akbar. Wa an Mansur qala kana Ali Al-Azdi yakhtimu fima baina al-maghrib wal isya kulla lailatin min Ramadan. Allahu Akbar. Jadi ini keterangan ini para jemaah sekalian bukan hanya dari 1-2 orang, tapi dari banyak dari mereka yang punya kebiasaan menghatamkan Quran 1 hari 1 kali hatam, bahkan antara maghrib ke isya. Nah, kalaulah kita nggak mampu, paling minimal ya, kita coba jaga tilawah kita di antara sela-sela waktu sholat kita. Setiap habis sholat 1 lembar. Nah, itu paling minimal. Atau kalau mampu lagi, jadikan hafalan kita itu kita baca di setiap sholat-sholat sunnah rawatib kita dan seterusnya. Nah, baik para jamaah sekalian, Anda rasa mungkin kita cukupkan dulu. Dan Anda belum bisa membuka sesi tanya jawab. Karena qadarullah hingga hari ini kami masih sering safar. Dan hari ini kami masih safar. Semoga Allah berikan kemudahan insyaAllah untuk kita dan Allah berikan istiqamah. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tolong dicatat halamannya Ustazah. Kita di halaman 103 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.